Kita semua ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Karena seluruhnya apa yang kita lakukan itu yang paling penting akhirnya. Bagaimana akhirnya? Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada apa? Akhirnya baik atau tidak dia. Makanya untuk bisa mencapai husnul khatimah, yang pertama takut kepada Allah. Yang pertama takut kepada Allah. Dan itu nanti masuk poin yang keempat. Untuk bisa mengefisienkan waktu, kita harus takut kepada Allah SWT. Yang kedua, taubat dari semua dosa dan maksiat. Dan taubat ini harus segera, nggak boleh ditunda. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai yang beriman, agar kalian menjadi orang yang sukses. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak diulangi lagi perbuatan dosa. Segera, kata Imam Ibnu Qayyim, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang mukmin, pertengahan dan akhir. Jadi kita harus segera taubat. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian yang ketiga berdoa agar kita ditetapkan di atas kebenaran. Dan juga ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Ditetapkan di atas kebenaran dan ditetapkan dalam melakukan amal-amal saleh. Seperti doa Nabi yang terbanyak, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Itu yang paling banyak Nabi berdoa. Atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, atas taat kepadamu. Tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Itu minta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas kebenaran dan juga di atas amal-amal saleh. Yang keempat, kisarul amal. Kisarul amal artinya pendek angan-angan. Pendek angan-angan, jangan panjang angan-angan, pendek angan-angan. Sebab orang kafir itu panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hijr, dan sudah kita baca ayatnya, ayat 3 tentang orang kafir, darhum yaqulu yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Amal bukan amal, bukan amal. Pakai hamzah amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, wa yulhihimul amal. Mereka dilalaikan oleh apa? Panjang angan-angan. Fasawfa ya'lamun, dan mereka akan tahu tentang akibatnya. Kemudian yang kelima yaitu menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau tadi yang kedua taubat, kalau yang kedua tadi taubat, yang kelima yaitu kita harus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terus menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Kalau kita terbiasa dalam perbuatan dosa, bukan mustahil orang itu nanti akan mati dalam keadaan berbuat dosa. Betapa banyak orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Ada yang mati dalam keadaan minum khamar, ada yang mati ketika berzina, ada yang mati ketika dia meninggalkan sholat, ada yang mati ketika dia mengambil harta orang lain, ada yang mati ketika dia korupsi, ada yang mati dalam keadaan berbuat maksiat dan yang lainnya. Maka itu hati-hati, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, jangan dianggap remeh. Karena semua dosa dan maksiat semuanya adalah penyakit. Antum bisa baca bukunya Ibnu Qayyim, Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Yang keenam, as-sabru al-masaib. Yang keenam, kalau kita ingin husnul khatimah, kita sabar atas musibah. Sabar atas musibah. Musibah ini banyak. Penyakit, kematian, kehilangan harta, kurangnya buah-buahan, dan yang lainnya. Kita wajib sabar.
Dan banyak orang nggak sabar. Ketika dia nggak sabar, mati dalam keadaan tidak sabar dia. Kalau antum lihat penyakit yang Allah berikan kepada manusia, sebentar sehat, senang dari mulai dia lahir sampai dia umur 20 atau 30 atau 40. Sakit paling berapa hari? Sakit paling berapa pekan? Sakit mungkin setahun atau 2 tahun, tapi nikmat yang banyak itu dia lupa dengan nikmat yang sekian banyak. Sakit cuma sebentar, tapi nikmat yang paling banyak nikmat. Dan ini pun dengan penyakit yang Allah berikan, Allah sangat sayang kepada hamba, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, dan dengan itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga kalau dia sabar, dia redo. Tapi banyak orang yang gak sabar dan tidak redo, sehingga apa? Dalam keadaan dia gak sabar dengan penyakitnya, ada yang bunuh diri, ada yang datang ke dukun, ada yang datang ke kubur-kubur keramat supaya minta disembuhkan. Akhirnya mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT. Dosa besar yang paling besar yang dilakukan. Akhirnya apa? Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Makanya harus sabar kita. Kemudian yang ketujuh, husnul dzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk husnul dzan kepada Allah SWT. Yaitu diantara cara-cara untuk mendapatkan husnul khatimah. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.